Saya akan menemui Weni. Pemirsa, Weni ini adalah teman dekat, teman satu kos dari Tasya yang pada saat itu melihat secara langsung seperti apa kemudian ini kejadian dan juga turut membawa Tasya ini ke rumah sakit. Orang pertama yang kemudian ini menolong Tasya setelah mengalami penyiraman air keras. Ia pun saat ini sampai harus berpindah kos karena trauma yang mendalam yang ia rasakan, yang ia lihat pada tanggal 24 Agustus 24 Desember 2024 lalu. Kita akan temukan faktanya. Di sebelah saya saat ini sudah ada Weni. Weni ini merupakan teman dekat dari korban Natasha Hutagalung. Pemirsa, Weni terima kasih waktunya untuk kami ya. Sebelumnya saya turut prihatin juga atas apa yang terjadi ke Tasya. Saya paham sekali, kamu sebagai teman dekat juga pasti berat, apalagi informasinya tadi ada di lokasi kejadian yang sama ya? Iya. Oke, yang termasuk yang membawa Tasya ke rumah sakit, Weni juga? Iya, saya yang bawa. Karena ini kejadiannya di kos ya, Weni ya? Selama 1 bulan, Weni ngekos di situ, meskipun singkat mungkin. Iya. Ada nggak sih orang yang sering datang ke situ sebelumnya atau menurut Weni mencurigakan sebelum kejadian? Kejadiannya itu kan tanggal 24 malam ya. Itu tanggal 23 sore sekitar jam 4 sampai jam 5 itu ada orang menggunakan jaket ojol. Itu yang dia pegang itu makanan sama ada minuman. Minumannya itu berwarna cairan warna merah. Lalu ketok pintu saya. Sebentar saya potong ya. Iya. Mohon maaf. Kan denah kos-kosan itu kan kamar berjejer. Iya. Nah, kalau kamar Weni itu di sebelah mana? Karena kalau kamar Tasya kan paling ujung ya? Iya. Paling Weni pertama yang samping pagar. Oh, di situ. Iya. Yang sekarang sudah ditempati Iya. Maria ya? Iya. Oke. Terus setelahnya? Ojolnya itu masuk terus ketok kamar saya, nanya kan, dia bilang kalau Mbak ada paket begitu. Terus saya saut, saya bilang bahwa saya tidak pesan apa-apa. Lalu orang ini marah dan menanyakan kamarnya si Tasya. Iya, maksudnya nadanya tinggi. Jarang kan ya ada ojol yang nggak sopan kepada pelanggannya gitu. Terus Seperti apa waktu itu? Dengan nada tinggi dia mengucapkan apa? Mbak ada paket begitu. Terus saya jawab, saya nggak pesan apa-apa Pak. Terus dia langsung nanya, Mbaknya siapa begitu kan. Terus saya jawab, saya Weni gitu. Lalu orang ini tanya, Tasya di mana begitu kan. Terus karena saya mikirnya si Tasya ini memang memesan makanan, jadi saya tunjuk kamarnya Tasya. Nah di situ ojol ini mengetuk pintu kamarnya Tasya itu hampir 1 sampai 2 jam lamanya, sambil nelpon orang. Lalu pas di situ karena si Kak Maria ini curiga kan, karena dia berlama-lama ngetok pintunya Tasya, jadi Kak Maria ini sempat fotoin si ojol ini, tapi nggak begitu kelihatan detail orangnya gimana, cuma kelihatan postur tubuh sama helm yang dipakai, itu aja. Hari kejadian di tanggal 24, Weni di mana waktu itu? Di kamar. Di kamar? Di kamar. Oke, apa yang terjadi situasinya sampai pada akhirnya nih penyiraman tersebut ini terjadi ke Tasya? Waktu saya di kamar itu cuma dengar dia teriak aja. Jadi masuknya kapan, apa ya, proses dia sampai ke kamar Tasya itu Weni nggak tahu sama sekali. Nggak ada suara. Nggak ada suara sama sekali. Motor berhenti atau dia mungkin coba untuk nanya di situ? Nggak ada. Pelakunya nih berarti kan emang udah tahu titik pas kamarnya si Tasya ini di mana. Apa yang Weni dengar waktu itu? Teriakan Cuma teriak kesakitan gitu Mbak. Dia teriak kesakitan waktu terus saya keluar kamar, posisinya udah tergeletak duduk di belakang pintu. Tasya? Iya, tergeletak duduk di belakang pintu, handukan aja. Terus dia berusaha nahan pintu pakai satu kaki. Pas masuk, itu saya ngelihat, kondisi kamarnya itu udah sangat, kasihan banget Mbak. Badannya itu udah melepuh semua gitu loh. Matanya tuh udah, kata dia udah nggak bisa ngeliat, terus mulutnya itu kesakitan, dan sekujur badannya itu udah kepanasan gitu. Jadi dia duduk gimana Tasya? Kalau mungkin sedikit Weni bisa peragain ya. Posisinya gimana? Tangannya lagi nutup kedua muka kah? Atau seperti apa? Enggak, dia cuma duduk kayak begini Mbak.
Oh gitu aja? Iya, tergeletak yang ketakutan gitu sampai gemetaran. Iya. Apa yang Weni lakukan waktu itu? Saya teriak panggil warga berdatangan, terus saya coba buka HP-nya Tasya, tapi di situ kan posisinya dia masih mampu untuk ngomong kan Mbak. Jadi saya tanya sandi HP-nya, terus yang pertama saya hubungi itu pacarnya yang sekarang. Iya, pacarnya yang sekarang saya hubungi, terus pacarnya ke situ, warga ada yang lapor polisi dan ada yang panggil ambulans gitu. Selain di area wajah, bagian tubuh mana yang juga kena air keras itu? Dada, terus sekujur kaki sama tangan. Tangan ya? Iya. Tapi yang paling parah memang muka ya? Iya, muka itu kan 80%, Mbak. 80% Iya, luka bakarnya. 80% luka bakarnya. Waktu Bu Eni lari ke kamar Tasya, sempat nggak lihat pelakunya keluar meninggalkan tempat? Itu nggak sempat sama sekali, Mbak. Nggak sempat. Iya, udah pelakunya tuh udah keburu pergi. Warga lain mungkin yang barangkali Weni tahu ceritanya? Kemarin sempat Mas Reza namanya, itu di depan kos kami itu kan ada Seberangnya? iya, di seberangnya itu kan ada rumah kan. Dia sempat ngelihat pelakunya lari. Itu pakai motor metik, ada list-list hijaunya intinya tuh. Pakai masker, terus pakai jas hujan abu-abu sama Karena pakai kondisinya hujan waktu itu? pakai helm warna hitam gitu. Setelah itu semua terjadi, Tasya pun pada akhirnya harus menjalani perawatan sampai hari ini gitu ya. Dan pada akhirnya teman-teman dekatnya termasuk Weni tahu kalau pelakunya ternyata adalah mantan kekasihnya sendiri. Respon teman-teman ini gimana? Kalau yang saya lihat dari respon teman-teman terdekatnya yang lebih dekat dari saya itu, kayaknya memang udah tebakan pertama, tersangka pertama dari teman-temannya ini memang mantan pacarnya ini, Mbak. Ini tuh udah pasti gitu kalau ini tuh mantannya gitu. Saking keselnya tuh sampai nggak bisa berkata-kata loh, Mbak. Kok sebegitu teganya gitu loh, kok bisa sampai senekat itu dia tuh. Nggak nyangka teman-teman Iya. dekatnya nih ya. Weni terima kasih banyak mau cerita sama saya ya. Sehat selalu Weni. Temukan fakta selanjutnya. Udah dapat nih asam sulfatnya. Langsung dieksekusi hari itu nggak? Enggak sih, saya cuman baru ngecek-ngecek lokasi dulu. Dengan cara apa?